Shalom, selamat pagi. Senang sekali dalam sukacita Tuhan bertemu lagi dalam siraman rohani kasih. Firman Allah yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji Tuhan itu janji yang pasti. Janji Tuhan itu janji yang jelas. Janji Tuhan adalah janji yang bukan mudah-mudahan. Janji Allah itu kekal adanya. Apa yang Ia janji, apa yang Ia katakan, selalu terjadi. Tema kita pagi hari ini di dalam Mazmur 121 ayat 1-8 dengan tema tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi alasan bagi saudara dan saya kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan? Berdasarkan firman Tuhan, Mazmur 121, ada dua hal penting. Yang pertama, karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan. Pemazmur ingin mengatakan kepada kita, pertolongan itu datang dari Tuhan. Ayat 1 hingga ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Jawabannya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Luar biasa. Pemazmur ingin jelaskan kepada kita bahwa pertolongan itu bukan datang dari manusia. Pertolongan itu bukan datang dari tetangga. Pertolongan itu bukan datang dari om, dari tante, dari tete, dari nenek. Tapi pertolongan itu datang dari Tuhan. Tuhan memakai sekeliling itu. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita. Satu keyakinan bahwa itu datangnya dari Tuhan. Agar kita bukan menaruh harapan itu kepada manusia. Jangan sekali-sekali kita menaruh dan menyenangkan manusia lebih utama daripada Tuhan. Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sakit penyakit kita, pergumulan kita, masalah kita, tantangan kita, sampai hari ini saya yakin dan percaya Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang memberikan kuasa bagi kita, hikmat bagi kita, dan satu-satunya kita bisa melewati itu karena Tuhan. Seorang yang pendarahan 12 tahun lamanya di dalam kitab Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dia sudah pergi ke tabib, dia sudah pergi ke orang-orang pintar, dia pergi berbagai macam untuk mengobati. Firman Allah berkata, semakin habis-habisan. Karena dia menaruh harapan dan motivasi kepada manusia. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Dan firman Tuhan jelas, ketika dia menjamah Tuhan Yesus, seketika itu sembuhlah pendarahannya. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang sembuhkan dia. Ketika dia datang beriman, berharap, bersandar kepada Tuhan, kesembuhan, pemulihan itu terjadi. Persoalanmu hari ini, pergumulanmu hari ini, masalahmu hari ini, sakit penyakitmu hari ini, yang kau derita, yang kau alami, percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong saudara saya. Yang kedua,
Alasan mengapa kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena yang kedua, Tuhan setia menyertai dan menjaga kita sampai hari ini. Ayat yang ketiga sampai ayat 8. Dia berkata bahwa Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ia tidak tertidur dan Ia tidak terlelap. Dia menjaga saudara dan saya. Dia menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita. Dia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Itu yang menjadi alasan bagi saudara dan saya. Saya tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena Dia Tuhan yang menjaga nyawa saya. Dia Tuhan yang menjaga keluar masuk saya. Dalam perjalanan saya, kemana saja saya pergi, di mana saya berada, saya beriman, saya percaya Tuhan yang jaga saya, Tuhan yang sertai saya, dan semua yang saya miliki sampai hari ini itu berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari kita terbatas, kita lemah, kita jauh dari segala kesempurnaan. Ingat, masalah selalu datang, pergumulan selalu datang, menghantu, dan selalu datang membuat badai rumah tangga kita, perahu kita, pergumulan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Membuat kadang-kala kita hilang kendali. Tapi ingat dan percayalah, Dia berjanji menyertai kita, menuntun kita, menjaga kita. Mulai dari hari kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kesulitanmu hari ini, masalahmu hari ini, tantanganmu hari ini, sakit penyakitmu hari ini, semua yang Anda derita sampai hari ini, percayalah, Anda tidak sendirian. Ada Tuhan yang menjaga kita. Haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan jaga kita sekalian. Saya percaya hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dia satu-satunya sumber keselamatan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dia sumber sukacita. Dia sumber pengharapan. Dia sumber pertolongan. Dia kekasih jiwa kita sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.